Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian, pada video ini saya ingin menyampaikan materi berkaitan dengan menghadirkan spiritualitas keluarga dengan Al-Quran dan doa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti kita ketahui bahwa spiritualitas ini adalah merupakan aspek yang sangat penting yang dapat memperkuat ikatan hati dan mendekatkan jarak antar anggota keluarga. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk meningkatkan spiritualitas ini. Karena spiritualitas adalah merupakan motivasi untuk menjadikan setiap individu yang ada di dalam keluarga itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara individu dan dapat mensolehkan orang lain. Nah, Al-Quran dan doa ini memiliki peran yang sangat penting di dalam membangun dan menghadirkan spiritualitas tersebut. Lalu apa pentingnya spiritualitas dalam keluarga? Jika kita melihat anggota-anggota keluarga yang hubungannya diikat dengan Al-Quran dan doa akan memiliki komunikasi yang lebih baik dan empati yang lebih tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan doa ini akan meningkatkan kualitas hubungan interaksi antar keluarga. Kemudian yang kedua adalah ketahanan emosional. Keluarga yang sering berdoa dan membaca Al-Quran bersama-sama dapat lebih mudah mengatasi stres dan tekanan hidup. Dan yang ketiga adalah membentuk karakter. Keluarga yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran akan membentuk karakter yang baik bagi setiap anggota keluarganya. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada Al-Quran. Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak ahli atau banyak keluarga dari golongan manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia tersebut adalah manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka itu yang menjadi ahlinya Allah Subhanahu wa taala itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh." Mereka itu adalah ahli Al-Quran. Mereka itu adalah keluarga Al-Quran. Dan keluarga Al-Quran itu adalah ahlullahi wa khassatuh. Dia akan menjadi keluarganya Allah, menjadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Rawahul Bukhari. Bahwa sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian ia mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Di dalam hadis ini kita bisa lihat bahwa siapapun mereka yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik
menjadi makhluk yang terbaik. Al-Amin, malaikat Jibril, mendapatkan gelar Al-Amin. Itu adalah karena beliaulah yang membawa wahyu Al-Quran itu untuk disampaikan kepada Al-Amin yang ada di bumi. Aminus sama memberikannya kepada Aminul Ard. Aminul Ard yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kata lain, makhluk-makhluk Allah, umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran ini akan mendapatkan kebaikannya. Dan yang lebih menarik lagi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Digunakan lafaz wa itu berbeda dengan thumma. Wa artinya dan, adapun thumma itu artinya kemudian. Tidak ada jarak antara belajar dan mengajarkan. Saat ini kita mempelajari Al-Quran, sebentar lagi kita akan mengajarkan Al-Quran. Nah, begitulah proses belajar mengajar di dalam Al-Quran ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai wasilah untuk kita menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Tidak harus menunggu pandai, tidak harus menunggu pintar dulu untuk kemudian kita setelah itu mengajarkan Al-Quran. Apa yang kita dapatkan, itu yang kita ajarkan. Apa yang kita kuasai, itu yang kita sampaikan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lainnya menjelaskan bahwa la hasada illa fisnatain. Tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk iri kepada orang lain kecuali di dalam dua hal saja. Iri yang merupakan sebuah penyakit, maka ketika di dalam dua hal ini, iri tersebut menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Apa itu? Kita boleh iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Rajulun atahullahul Quran. Allah berikan taufik kepada orang tersebut untuk mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mendakwahkan Al-Quran. Rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia bangkit dengan Al-Quran itu malam dan siang. Bangkit untuk sholat, membaca ayat-ayat tersebut di dalam sholatnya. Bangkit untuk mengajarkan, bangkit untuk mendakwahkan Al-Quran itu malam dan siang harinya. Maka kepada orang yang seperti ini kita boleh untuk iri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk diberikan Al-Quran. Dan yang kedua adalah warajulun atahullahu malan. Dan orang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian harta tersebut dia infakkan, dia sodakohkan, dia sampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya siang dan malam. Nah, disinilah kita diperbolehkan untuk iri. La hasada illa fitnatain. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang kita untuk jauh-jauh dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya itu seperti rumah yang musnah, yang sunyi, yang tidak berpenghuni.
innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Maka bersyukurlah kita ketika ada di dalam hati kita suratul Fatihah, ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas, ada surat-surat yang lain yang pendek ataupun yang panjang yang kita usahakan untuk dihafalkan dan kita usahakan untuk kita amalkan. Dan berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi mereka yang ahlul Quran. Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang memahami Al-Quran, siapa yang menghafalkan Al-Quran, dia mendakwahkan Al-Quran, dia amalkan Al-Quran dan apa yang ada di dalamnya itu, ulbisa walidahu. Dia tidak hanya mendapatkan kebaikan, tapi orang tuanya pun akan mendapatkan kebaikan. Akan dikenakan kepada kedua orang tuanya tajan yaumal qiyamah, mahkota kehormatan di hari kiamat. Seperti apakah mahkota itu? Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Cahayanya, sinarnya melebihi sinar matahari di rumah-rumah yang ada di bumi. Kemudian lau kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadza. Kalaulah hal itu terjadi pada diri kalian, maka bagaimana halnya terhadap yang mengerjakannya? Artinya kalau orang tuanya saja mendapatkan mahkota kemuliaan tersebut, bagaimana dengan anaknya yang membaca dan menghafalkan Al-Quran itu? Selanjutnya, slide berikut ini adalah langkah-langkah praktis di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Silakan dipraktekkan bersama-sama, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan dilanjutkan dengan urgensi doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.